sampai kita. Oyo Molet, Telomoyo. View-nya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo kawan semua, apa kabar? Bertemu kembali bersama saya di Gojai Doang Channel. Hai kawan, kali ini long weekend, kita lagi di stasiun Bekasi nih guys. Rencana kita mau backpackeran 4 hari ke Jogja, Magelang dan Temanggung nih guys. Dari Bekasi ke Jogja kita milih naik kereta aja nih guys, karena murah meriah. Ikutin terus keseruan kita kali ini guys. A few moments later. Oke kawan, sekarang kita sudah ada di kereta Bengawan jurusan Stasiun Lempuyangan Yogyakarta nih guys. Kenapa kita pilih kereta Bengawan jurusan Jogja nih guys? Karena backpackeran ala-ala kami, backpackeran yang murah meriah nih guys. Jadi dengan Rp74.000 naik kereta Bengawan, kita bisa langsung sampai Yogyakarta nih guys. Sebenarnya ke Jogja kita hanya transit aja nih guys. Rencana kita akan menginap di Magelang dan Temanggung nih guys. Makanya nanti setelah sampai stasiun Lempuyangan Jogja, kita sudah booking kendaraan roda 2 sepeda motor nih guys, untuk memudahkan akomodasi kita di sana selama 4 hari 4 malam nih guys. Ikutin terus guys, pantengin. Akhirnya setelah menempuh waktu kurang lebih 9 jam dari stasiun Bekasi, kita sampai juga di stasiun Lempuyangan Yogyakarta nih guys. Oke, kita langsung menuju luar parkiran karena kita udah janjian sama penyewaan sepeda motor nih guys. Karena ini long weekend, ya kami hampir kehabisan sewa sepeda motor nih guys. Akhirnya seadanya kita dapat sewa sepeda motor Beat 110 nih guys, selama 4 hari yang akan kita gunakan untuk akomodasi kita menuju Magelang dan Temanggung. Karena malam ini kita mau nginep di Magelang nih guys. Soalnya kita bukan kita yang nyiapin, kita tinggal berangkat aja. Tapi yang nyari di mana kayak apa ya? Oke kawan, setelah selesai transaksi sewa sepeda motor, tanpa basa-basi kita langsung gas menuju Magelang kawan. Karena hari udah menjelang sore, sedang penginapan kita ada di Magelang, tepatnya di dekat daerah alun-alun Magelang. Kita harus gaspol menuju Magelang kawan. Oh ya kawan, kenapa kami memilih penginapan di alun-alun Magelang? Karena keesokan paginya rencana kami akan ke Gunung Telomoyo kawan. Pagi-pagi kita mau menikmati golden sunrise di Telomoyo, makanya kami memilih menginap di alun-alun Magelang karena lebih dekat ke arah Telomoyo sekitar 1 jam. Jika kami menginap di daerah Jogja dan keesokannya kita harus ke Telomoyo, itu kurang lebih memakan waktu 2 jam. Makanya kami lebih memilih untuk menginap di Magelang. Oke kawan,
Dari Jogja ke Magelang kami menaiki sepeda motor, ya hanya mengandalkan Google Map aja sih kawan, nggak usah takut kesasar, bismillah aja insya Allah nyampe. Itu yang selalu kami lakukan. Dan ini kita udah sampai di sekitar alun-alun Magelang. Oh ya, penginapan juga kami sudah booking melalui Red Door. Kalau nggak salah kita menginap di Red Door Tembah Tidar kawan. Ya kita nyari yang murah meriah aja, sekitar Rp130.000 dari Red Door kawan. Dan akhirnya setelah menempuh 1 jam perjalanan sepeda motor dari Jogja menuju penginapan, kita sampai juga di penginapan trader kita nih kawan. Alhamdulillah kita dapat di lantai 3 yang lumayan jauh juga nih kawan. Fasilitasnya ya lumayan lengkap sih kawan. Ya kami menginap di sini hanya untuk bermalam aja sih kawan. Kami nggak butuh fasilitas, yang penting ada tempat buat istirahat, tidur, dan mandi. Karena pagi-pagi besok habis subuh kita mau gas lagi menuju Telomoyo. A few Oke kawan, setelah tadi udah check-in di penginapan, mandi, bersih-bersih, kita mau jalan-jalan sekitar alun-alun Magelang nih kawan. Sekalian kebetulan kita juga belum makan dari tadi setelah turun kereta nih kawan. Oke, kita cari makan dulu di alun-alun Magelang kawan. Ih, mantap. Enggak, bukan. Oke, setelah makan kita explore alun-alun Magelang nih guys. Walaupun hari ini weekday, mungkin karena long weekend, jadi suasana alun-alun ini lumayan sangat ramai nih guys. Mungkin banyak juga turis-turis lokal yang menikmati suasana malam di alun-alun Magelang. Banyak juga permainan-permainan anak di alun-alun Magelang ini guys. Ya buat yang wisata keluarga atau sekedar kulineran, kayaknya tempat alun-alun Magelang ini ya lumayan worth it lah, dengan makanan yang harganya masih terjangkau lah. Oke, setelah puas keliling alun-alun Magelang, saatnya kita kembali menuju penginapan kawan. Esok kita mau explore Gunung Telomoyo. a few moments later. Dan akhirnya sekarang hari kedua nih kawan. Sekarang tepat pukul 5 pagi nih kawan. Selepas sholat subuh kita langsung siap-siap untuk menuju Gunung Telomoyo. Nanti kita rencana mau lewat Secang, kemudian lewat Gerabak nih kawan. Pantengin terus kawan. Sekarang sekitar pukul 5:10 kawan. Subuh-subuh kita udah gas menuju Gunung Telomoyo, karena kita nggak mau kehilangan golden sunrise nih guys. Kita mau menikmati lautan awan di Gunung Telomoyo. Oke, seperti biasa kita hanya mengandalkan Google Map aja kawan. Bismillah aja, insya Allah sampai kawan.
saja melalui jalur Via Secang, kemudian belok ke arah Gerabak, kemudian ke Sunan Geseng, langsung menuju Telomoyo kawan. Karena menurut kami jalur ini lebih aman dan worth it juga, dan view-nya juga nggak bosen dah. Pagi-pagi kita gas buat menikmati Golden Santas kawan. Mudah-mudahan kita nggak sampai ketinggalan lautan awan, walaupun sekarang matahari udah mulai kelihatan. Mudah-mudahan kita masih belum ketinggalan. Kita gaspol terus menuju Gunung Telomoyo, pantaiin terus. Sebenarnya ini pertama kali kami eksplor Gunung Telomoyo kawan. Seperti yang kita ketahui, Gunung Telomoyo berada di daerah Ablak, Kabupaten Magelang. Gunung yang bisa didaki kendaraan roda 2 kawan, dengan ketinggian kurang lebih 1894 mdpl. Dan untuk kendaraan roda 4 kayaknya nggak bisa masuk, harus parkir di bawah dan harus sewa jeep kawan. Dan akhirnya tepat pukul 6 pagi kita sampai di lokasi kawan. Kita baru sampai pintu masuk Gunung Telomoyo. Oh ya, sekedar informasi, kayaknya dekat-dekat sini juga banyak homestay atau villa-villa kawan, tapi kami juga kurang paham bagaimana cara sewanya dan harganya. Mungkin cari info lagi di Google kawan. Oke, kita udah sampai di pintu masuk Gunung Telomoyo. Makasih ya. Oke, setelah tadi kita udah bayar tiket masuk sekitar Rp15.000 per orang, kita langsung gas menuju puncak sunrise Telomoyo kawan. Untuk akses jalan menuju puncak sunrise ini sebenarnya lumayan bagus kawan, untuk dilalui kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Tapi yang hanya diperbolehkan hanya kendaraan roda 2 saja kawan. Untuk kendaraan roda 4 diwajibkan untuk sewa kendaraan jeep. Mungkin ditawarkan harga per paket biasanya kawan. Kenapa kendaraan pribadi tidak boleh masuk? Karena emang jalurnya sempit kawan, hanya bisa dilalui satu mobil. Dan dari bawah itu terus nanjak ke atas, kita terus naik mengitari gunung penuh dengan tikungan-tikungan tajam dan tanjakan yang lumayan curam kawan. Ini kita bismillah aja, insya Allah motor kita kuat. Kita lanjut terus menuju ke atas. Oh ya, setiap tikungan yang nggak salahnya kita bunyikan klakson untuk pertanda mungkin ada kendaraan yang akan turun kawan. Sampai kita Oyo Molet Telomoyo, viewnya guys. Telomoyo guys, tanpa lo gua bisa. Itu tadi salah satu titik spot yang cukup menarik buat foto-foto kawan. Di situ kami sengaja berhenti karena takut nanti di atas kita udah gak kebagian lautan awan. Oke, hari semakin siang, kita berpacu dengan waktu. Kita lanjut terus gaspol menuju puncak sunrise Telomoyo kawan. Viewnya sunrise-nya cakep banget kawan. Kita lanjut terus menanjak terus. Nah, ini rest areanya kawan untuk makan-makan dan minum. Kita lanjut terus ke atas mengejar waktu kawan.
mudah-mudahan kita belum ketinggalan untuk menikmati lautan awan puncak Telomoyo. Ini makin ke atas motor kita ini makin ngeden kawan, tapi insya Allah mudah-mudahan kuat dan sampai di titik puncak sunrise Telomoyo kawan. Viewnya makin ke atas makin ajib kawan. Kita lanjut terus menuju puncak Telomoyo. Gas terus, pantengin. Dan ini dia kawan, titik puncak sunrise Telomoyo. Jadi kondisinya sangat berkabut kawan, padahal sekarang baru jam 6.30 pagi. Tapi sayang parkiran atas masih tutup kawan, mungkin karena ini jatuhnya weekday walaupun long weekend. Karena tadi titik spot puncak Telomoyo masih tutup, kita kembali lagi ke titik spot yang lebih menarik kawan. Ini kita berada di bawahnya. Ini viewnya, ini mantap kawan. Walaupun mungkin kayaknya kita emang agak kesiangan, padahal sekarang masih jam setengah 7 pagi. Tapi alhamdulillah viewnya ini subhanallah, masya Allah, nggak nyesel kawan kita jauh-jauh dari Bekasi menuju Magelang Telomoyo. Ini hari makin siang tapi pengunjung makin ramai kawan. Emang pesona Gunung Telomoyo itu memang gak ada duanya kawan, gak nyesel dah, mantap. Ini senang kawan kita berlama-lama di sini merenung, menikmati keindahan puncak Gunung Telomoyo, menikmati alam keagungan Tuhan semesta alam. Betah berlama-lama di sini kawan. Ini dengan viewnya yang syahdu. Sayangnya nggak ada tukang kopi di sini kawan. Nanti kita ngopi di bawah lagi tuh di tempat rest area Gunung Telomoyo. Oke, kita nikmatin aja dulu view. A few moments. Kabut. Tembus kabut Telomoyo. Oke kawan, setelah tadi kita udah puas menikmati puncak sunrise Gunung Telomoyo, sekarang tepat pukul 7 kita belum sarapan dan kabut semakin tebal kawan. Kita menuju rest area Telomoyo untuk makan dan menikmati secangkir kopi kawan. Semakin siang hari semakin berkabut kawan. Ini pandangan jalan sumpah sebenarnya jarak pandang ini hampir nggak kelihatan kawan. Makanya saat turun dari puncak Telomoyo kita wajib berhati-hati kawan, karena kabut semakin tebal. Makanya sebelum tebal kita buru-buru turun dan pastikan juga kendaraan dalam kondisi prima kawan kalau mau ke Gunung Telomoyo. Ini kabutnya syahdu banget kawan. Sebenarnya kita masih betah tapi kita diburu waktu dan kita juga belum sarapan. Mantap kawan.
Nah, ini dia suasana yang tadi kami bilang rest area Gunung Telomoyo kawan. Karena di puncak tadi tutup, cuma di sini satu-satunya yang buka buat kita sarapan dan ngopi-ngopi kawan. Widih, ternyata pengunjung ramai juga kawan. Saatnya kita sarapan. Dimanapun Dimanapun. mie rebus. Camping mie rebus. Widih, subhanallah, betah banget ya kawan. Sambil ngopi kita menikmati pemandangan yang super ajib. Subhanallah, betah nih berlama-lama kawan. Karena sekarang masih pukul 7, kita nikmatin aja dulu di sini kawan. Mantap. Waduh, gak kerasa waktu udah pukul 8.30 pagi kawan. Puas gak puas, kita harus segera turun. Jadi setelah ya sebenarnya masih belum puas kita menikmati pemandangan Gunung Telomoyo, tapi apa daya kita harus kembali ke penginapan karena esoknya kita mau ke Temanggung Nepal Java. Oh ya, ternyata masih ada spot foto di Curug Jalan kawan. Kita sekedar foto dulu sih kawan. Dan jangan lupa kawan, kita foto-foto di pintu loket masuk Gunung Telomoyo via Dalangan. Enjoy. Oke kawan, setelah tadi kita udah menikmati indahnya golden sunrise Gunung Telomoyo, karena sekarang masih pukul 9 pagi, masih ada waktu sebelum kembali ke penginapan. Rencana kita mau mampir ke Gunung Tidar kawan, ya sekedar mengisi waktu sebelum check out nanti kita jam 12. Oke, pantengin terus kita. Setelah 1 jam perjalanan akhirnya kita sampai. Sekarang tepat pukul 10 pagi kawan, kita sampai di Gunung Tidar, wisata religi kawan. Sebenarnya kami kesini hanya ingin mengisi waktu dan memang pengen tahu juga wisata Gunung Tidar tuh kayak apa. Untuk loket tiket masuk kita dikenakan Rp5.000 per orang, sedangkan parkir kita di rumah warga. Kita di Gunung Tidar nih guys, tuh kawan, suasana hutan pinus. Masih banyak monyet di sini guys.
Wisata Gunung Tidar ini sebenarnya bagus nih guys. Suasananya sejuk, adem di tengah kota Magelang. Namun kebanyakan orang-orang yang kesini lebih banyak untuk wisata religi, karena konon katanya di atas puncak ada makam, maaf kalau nggak salah, ada makam Syekh Subakir dan petilasan Eyang Semar. Itu juga kami juga kurang paham, kami takut salah. Tapi yang jelas di sini suasananya sejuk banget karena hutan pinusnya tinggi-tinggi, adem, sejuk. Ya, namun banyak anak tangga yang harus kita lewati. Walaupun di setiap persinggahan banyak gazebo untuk kita istirahat, menikmati sejuknya alam Gunung Tidar. Dan di sini juga banyak makam-makam orang Tionghoa nih guys. Kami juga kurang paham, makanya kami takut salah. Ya, wallahu alam. Kami hanya singgah mengisi waktu aja. Mantap guys, nanjak terus kita. Tangganya nggak habis-habis. Oke kawan, karena tangganya nggak habis-habis dan kami udah kelelahan karena tadi pagi juga kita udah ke Telomoyo. Akhirnya sebelum puncak Gunung Tidar kami memutuskan untuk turun aja kawan, karena waktu juga udah hampir jam 11. Kita diburu waktu, harus buru-buru check out dari penginapan karena kita mau lanjut lagi ke arah Temanggung. Nanti kita mau explore Nepal Panjapa dan negeri sayur Sukomakmur. Oke kawan, waktunya kita sekarang sekitar pukul 11.50, saatnya kita check out dari penginapan kawan, karena di penginapan kita hanya dibatasi sampai pukul 12 siang aja. Oke, setelah Oke kawan, masih di hari kedua dalam backpacker murah meriah ala kami. Setelah tadi udah explore Telomoyo dan Gunung Tidar, saatnya kita gas lagi menuju Temanggung. Rencana kita akan menginap di Nepal Panjapa, kita explore negeri sayur Sukomakmur. Oke, terima kasih yang udah ikutin keseruan kita kali ini. Pantengin terus video selanjutnya di dalam backpacker murah meriah 4 hari 4 malam Jogja, Magelang, Temanggung. Video selanjutnya kita mau explore Nepal Panjapa dan Sukomakmur.